Di balik indahnya kota Bandung, terdapat jejak-jejak perlawanan yang tak terhapuskan oleh waktu. Dua tempat yang saling terikat menjadi saksi bisu keberanian kaum muda di era kolonial. Inilah Gedung Indonesia Menggugat dan situs Penjara Bancai, tempat di mana benih kemerdekaan mulai disemai. Sejarah Gedung Indonesia Menggugat tidak bisa dipisahkan dari situs Penjara Bancai. Hubungan keduanya adalah satu rangkaian peristiwa bersejarah. Bancai adalah tempat para tokoh pergerakan ditahan dan menyusun strategi. Di sel sempit penjara Bancai inilah, pada tahun 1930, jauh sebelum menjadi presiden, Soekarno menyusun pembelaannya untuk melawan tuduhan politik Belanda. Peristiwa ini menjadi titik krusial pergerakan politik untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan kolonial. Soalnya cikal bakal pergerakan, menyusun pergerakan di sini, mengembangkan dirinya. Berarti itu masih nyambung sama ini ya, Gedung Indonesia Menggugat ya? Ya, di sini, iya, di sini berkumpul di rumah ini Belanda sih pergerakannya, ditahan di sini, ya. Diadili di sana. Oh, di GIM ya? Oh. Menyusun pergerakan, pengen cita-cita merebut kekuasaan, ya. Sama politik, sama Belanda sama kan Indonesia mayoritas negara kerajaan dulu, sama kerajaan nggak takut meskipun sakti sama politik kan runtuh, beberapa orang politik kekuasaannya runtuh. Gedung Indonesia Menggugat memiliki perjalanan panjang dalam lini masa sejarah. Awalnya, bangunan ini didirikan pada tahun 1907 sebagai rumah hunian seorang pengusaha Belanda bernama Van der Merwe. Namun, pada tahun 1917, pemerintahan kolonial mengambil alih dan mengubah fungsinya menjadi pengadilan. Pasca kemerdekaan, gedung ini terus berganti fungsi mengikuti zaman. Dari tahun 1947 hingga tahun 1949, gedung ini menjadi kantor PMI, kemudian berubah menjadi kantor pajak dan kantor keuangan wilayah Jawa Barat. Jadi awal mula tadi dibilang bahwa rumah hunian diambil alih dan direstorasi untuk dijadikan pengadilan. Nah, untuk setelahnya prakemerdekaan atau prakemerdekaan itu bangunan ini terus berganti fungsi. Contohnya dari tahun 47, 49 itu menjadi kantor PMI, lanjut lagi jadi kantor pajak, lanjut lagi dari kantor keuangan di Jawa Barat, dan dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an itu menjadi kantor meteorologi. Nah, barulah pada tahun 2000 itu dialihkan menjadi bangunan cagar budaya karena dinilai bahwa gedung itu mempunyai nilai-nilai sejarah pada waktu itu, dan akhirnya pada waktu itu tahun 2000-an diambil alih untuk dijadikan bangunan cagar budaya dan sampai sekarang. Sejak tahun 1970-an hingga 2000-an, fungsinya berubah lagi menjadi kantor meteorologi. Barulah pada tahun 2000, gedung ini ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Baik, kenapa bangunan ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang awal mulanya kota dinaikkan ke nasional pada sekarang itu. Jadi gedung semua itu bisa dinilai tentang spirit perjuangan di era kolonial atau bisa dibilang perintis jalannya kemerdekaan. Makanya gedung semua itu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional seperti itu. Pengadilan menuduh kami telah menjalankan kejahatan. Kenapa? Dengan apa kami menjalankan kejahatan? Tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan pedang, dengan bedil, dengan bom. Senjata kami adalah rencana untuk mempersamakan pemungutan pajak, sehingga rakyat Marhain yang
Jadi untuk sejarah dari Gedung Indonesia Muda itu lebih ke ruang persidangan ya. Jadi di era kolonial itu ada sebuah bangunan atau bisa dibilang suatu pengadilan, dan dimana pada waktu itu ada suatu kelompok atau orang anak muda, 4 tokoh anak muda, di antaranya ada Suparto, Maskun, dan Sukadinata yang tergolong dalam suatu partai politik yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia, di mana pada waktu itu Bung Karno itu punya penerawangan ke depan bahwa Indonesia itu harus merdeka, dan titik awal Bung Karno bergerak itu di era tahun 1930 yaitu lewat Partai PNI. Nah itu untuk sejarah singkatnya. Dan untuk sejarah singkat tentang Gedung Indonesia Muda, jadi Gedung Indonesia Muda itu dulunya itu bukan dirancang khusus pengadilan, tapi dulu itu sebuah rumah hunian pengusaha Belanda namanya Penderwijk, di mana dibangun awal itu pada tahun 1907. Cuma diambil alih sama pemerintah Belanda untuk dijadikan pengadilan, namanya Landak. Dulu itu bahasa Belanda untuk pengadilan, mulai aktif sebagai pengadilan Landak itu pada tahun 1917. Mempunyai penghasilan maksimum Rp60 setahun, tidak dibebani dengan pajak yang sama dengan orang kulit putih yang mempunyai penghasilan minimum Rp9.000 per tahun. Tujuan kami adalah ekspor Biante Return, hak luar biasa dari Gubernur Jenderal, yang sikatnya secara perikemanusiaan tidak lain daripada pengacuan yang dihalalkan. Satu-satunya dinamit yang pernah kami tanamkan adalah suara jeritan penderitaan kami. Medan perjuangan kami tak lain daripada gedung-gedung pertemuan dan surat-surat kabar umum. Tidak pernah kami melanggar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pernah kami mencoba membentuk pasukan serdadu-serdadu rahasia yang berusaha atas dasar nihilisme. Gedung ini bukan sekedar bangunan tua, tetapi melainkan simbol dari perintis jalan kemerdekaan. Disinilah Bung Karno bersama 3 rekannya dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, yaitu Gatot Maskuen Praja, Maskon Sumadini Reja, dan Supradinata. Mereka menghadapi pengadilan kolonial. Bung Karno memiliki penerawangan bahwa Indonesia harus merdeka, dan gedung ini merekam spirit perjuangan kaum muda tersebut di ruang persidangan. Sebagai situs sejarah, keaslian penjara Bancai dan Gedung Indonesia Menggugat dijaga dengan ketat. Segala bentuk renovasi, bahkan sekedar pengecatan ulang, harus melalui konsultasi dan rekomendasi dari Badan Cagar Budaya agar tidak merusak nilai historisnya. Namun, tantangan terbesar saat ini bukan pada fisiknya, melainkan pada memori kolektif masyarakat. Terdapat kekhawatiran bahwa generasi muda, khususnya pelajar, mulai kurang peduli terhadap sejarah bangsanya sendiri. Hilangnya mata pelajaran sejarah yang spesifik seperti PMP atau PSPB di masa lalu dirasa turut menggerus kesadaran akan nilai perjuangan para pendahulu. Gedung Indonesia Menggugat dan Penjara Bancai adalah monumen peringatan bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan mudah. Transformasi dari rumah hunian menjadi pengadilan hingga kini menjadi cagar budaya menunjukkan betapa dinamisnya perjalanan bangsa ini. Ia mengajarkan bahwa meskipun zaman berubah, nilai semangat perlawanan harus tetap dijaga. Dari sel penjara yang sempit hingga ruang pengadilan yang megah, gema Indonesia Menggugat masih terdengar hingga kini, sebuah warisan sejarah yang mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar perjuangan bangsa sendiri.